kita kali ini ketemu lagi di dalam podcast serial mata kuliah komunikasi bisnis. Ya, kali ini kita akan membicarakan tentang teknik presentasi. Karena kita tahu bahwa dalam suatu kegiatan bisnis pastinya seringkali orang harus mempresentasikan, ya, apakah dia dalam rangka seorang katakanlah SPG, ya. SPG kan sering mempresentasikan produk, atau juga bisa jadi ketika akan membangun kemitraan, membangun kerjasama, itu kan pasti mitra kerjasamanya itu ingin mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif, lebih lengkap dari calon mitra kerjasamanya, sehingga orang yang akan mencari mitra ini harus mempresentasikan. Atau bisa juga di dalam satu pertemuan dalam rangka perluasan usaha, dalam rangka apa, itu pasti ada yang harus mempresentasikan. Termasuk juga Anda, ini sudah semester 7, sebentar lagi harus mempresentasikan kalau punya skripsi, ya, ilmu komunikasinya harus dipakai. How to make how to solve the good presentation, ya. Jadi harus kita ketahui bagaimana supaya nanti ketika Anda mempresentasikan skripsi Anda, atau Anda ingin bisnis, ingin negosiasi, itu Anda bisa melakukan presentasi yang sebaik-baiknya, yang efektif, ya. Dalam teknik presentasi ini sebenarnya ada 9 poin, ya, 9 poin yang harus kita ketahui, dan ini sangat bermanfaat sekali, ya. Sangat bermanfaat, termasuk seperti yang kemarin juga Anda jadi tahu bagaimana bernegosiasi secara asertif, ya kan, berhadapan dengan orang yang agresif, berhadapan dengan orang yang pasif, berhadapan dengan orang yang manipulatif, macam-macam. Juga Anda juga sudah belajar bagaimana melakukan komunikasi bisnis dengan orang-orang yang berbeda latar belakang budaya. Nah, itu semua ilmu-ilmu itu jangan dilupain. Itu adalah ilmu terapan, itu bisa digunakan dalam setiap aktivitas bisnis kita, ya. Bagaimana melakukan suatu komunikasi bisnis yang efektif, ya. Dan juga kita harus bisa menghindari yang dinamakan noise atau gangguan-gangguan. Juga harus bisa menghindari yang namanya deviasi, di mana komunikasi lancar tapi maknanya melenceng, tangkepannya jadi melenceng karena ada deviasi. Yang akan saya sampaikan kali ini adalah 9 teknik rahasia presentasi yang sering digunakan oleh Steve Jobs. Saya kira nama Steve Jobs itu seorang bisnismen kelas dunia yang pasti semua orang sudah tahu, ya. Dia senantiasa menggunakan teknik tertentu di dalam melakukan bisnisnya, presentasi bisnisnya, ya. Steve Jobs selalu menggunakan teknik presentasi yang luar biasa, yang kali ini akan kita bahas di dalam setiap presentasinya. Jadi kita niru dia, kita coba pelajari ilmunya dia. Oke, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, ya, sebagaimana biasa, kita memperkenalkan diri kepada para penonton. Silahkan dimulai dari saya Natalia Tiffany, dari semester 7. Ya, dari semester 7. Oke. Saya udah kembali dari semester 7 juga. Oke. Saya Kia Romakia dari semester
7 juga. Oke, ini semester 7 berarti sebentar lagi, 1 semester lagi perjuangan berakhir. Perjuangan di kelas, perjuangan hidupnya baru mulai malah. Iya kan, begitu lulus kan kamu juga harus segera kiprah di masyarakat. Ya. Jadi inti pertanyaan dalam yang akan kita bahas adalah bagaimana sih Steve Jobs tampil bisa luar biasa dalam setiap presentasinya, sehingga orang yang mendengarkan itu bisa terpukau dan kemudian juga tidak bete. Seringkali orang itu presentasi tapi orang sebel ngelihatnya karena nggak menarik ya. Kadang-kadang jadi apa ya, malas gitu. Akhirnya kondisinya apa, orang ngobrol sendiri ya kan, atau orang ngantuk-ngantuk, atau orang lebih seneng liatin HP-nya, atau orang mundar-mandir keluar masuk ruangan. Itu karena apa? Karena presentasinya boring, membosankan yang melihat. Steve Jobs mampu membuka orang untuk terus menatap, mendengarkan, menyimak apa yang dia sampaikan, sehingga apa yang ingin ada di benaknya Steve Jobs ingin dia sampaikan itu bisa diserap dengan baik ya. Ada 9 poin yang kita bisa pelajari dari dari Steve Jobs. Yang pertama adalah rahasianya Steve Jobs adalah satu, ciptakan cerita di balik sebuah presentasi. Suatu presentasi yang hanya membacakan PowerPoint tentunya akan sangat membosankan. Cuma bacain apa aja yang ada di situ kan nggak enak. Apalagi kemudian seringkali tampilan dari PowerPoint-nya itu berupa narasi panjang lebar, ya kan? Padahal yang namanya PowerPoint itu adalah penggunaan poin-poin yang memiliki power. Artinya poin yang sangat penting. Nah, poin yang penting ini juga akan menjadi membosankan kalau dibaca saja tuh di dalam slide-nya panjang lebar gitu ya. Yang nonton ngapain, gue juga bisa baca, nggak pakai dibacain, mau nama anak orang buta huruf apa kan gitu kan ya. Padahal ditampilin di sana tapi dibacain, kan orang bilangnya begitu ya, ngapain dibacain, gue juga bisa baca gitu. Jadi berarti kita harus mampu banyak bercerita. Makanya kemudian sebelum kita melakukan suatu presentasi, maka terhadap setiap poin yang akan kita kemukakan itu kita harus banyak kisahnya. Kan saya pernah bilang bahwa bahkan untuk satu slide saja yang untuk topik yang saya kuasai, saya bisa cerita seharian. Cuma satu slide doang tuh dengan beberapa poin. Kenapa? Nyambung sana kemari. Modalnya ya ini. Jadi orang bisa membuat satu kisah di dalam presentasi adalah ketika dia memang sudah melakukan well preparation yang berupa banyak bacaan, banyak diskusi sama orang lain sehingga dia ingat jadi nyambung. Orang ngedengarnya jadi enak dengan cerita. Kamu dengar khotbah aja, kalau misalnya orang cuman kemukakan dalil-dalil atau ayat-ayat tapi kemudian tidak ada kisahnya, jadi bosan. Itu sebabnya kemudian para ceramah itu seringkali malah ceritanya cerita lucu, ya kan? Sehingga kadang-kadang malah jadi terbalik, ini Ustadz apa bodor gitu kan, kebanyakan bodornya, kebanyakan guyonnya ketimbang materinya gitu. Juga nggak boleh terlalu banyak, proporsional. Jadi satu, ciptakan cerita di balik sebuah presentasi. Poin apa? Nah, backgroundnya bagaimana, terus kemudian apa saja yang terkait, ada cerita-ceritanya gitu loh ya. Memang ini akan menjadi rahasia yang penting yang seringkali tidak diketahui orang, sehingga presentasinya terasa membosankan dan tidak bisa memukau penonton, adalah karena memang tidak mampu menciptakan suatu kisah di balik satu poin presentasi yang dia kemukakan.
ngomong tentang ini kesana kemari, nyamber. Mungkin kamu juga akan lihat ya, kalau saya kuliah itu kan lebih banyak ceritanya ya ketimbang materinya. Itu karena apa? Karena saya berharap dengan cerita itu seperti yang dilakukan Steve Jobs, memang kita bisa lebih menggiring perhatian orang gitu. Dan saya kan bukan hanya ngajar kuliah, ngajar juga UKM. Kalau saya pergi kemana-mana itu saya ngajar UKM yang terdiri dari para ibu-ibu pengusaha, para eksportir, ada anak muda, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, yang masing-masing boleh dikatakan sebenarnya mereka sibuk dengan bisnisnya, tapi dan mereka tidak segan-segan seperti Anda, dalam arti mahasiswa itu bosan nggak bosan dengerin aja gitu kalau di kelas. Tapi kalau orang-orang tua itu bosan, dia akan ada aja yang dia kerjakan, entah dia ngobrol, entah dia pergi. Nah itu kan membuat si presenter menjadi sakit hati kan ya. Kalau mahasiswa mah nggak ada yang berani bergerak kalau dosennya ngomong gitu ya. Tapi kalau misalnya yang namanya UKM itu bebas, nah berarti kita memang harus bisa menjalin suatu kisah di dalam apa yang kita sampaikan, cerita di balik presentasi. Kenapa harus cerita? Karena cerita itu mudah diingat dan udah ininya ya, udah kodratnya barangkali ya. Yang namanya orang itu senang cerita, mulai dari anak saya, cucu saya masih 2 bulan aja. Itu kalau dia dengerin kisah-kisah dongeng-dongeng itu dia terpaku, dia masih 2 bulan, 2 bulan setengah. Tuh banyak tuh senang dia dengerin cerita dari masih bayi gitu ya. Terus kemudian juga bahkan sampai ibu-ibu itu gosip-gosip, rumpi-rumpi apa bukan cerita itu. Iya kan? Kamu kan senang ngobrol-ngobrol teman-teman di situ bukannya tuh, apalagi kalau mengenai kisah cinta aja udah usil aja dah bawaannya, pengen tahu aja, kepo aja, pengen ngorek-ngorek ya, kehidupan si ini, kehidupan si itu sebabnya kemudian yang menjadi dasar itu kenapa semacam si Raffi Ahmad, si Atta Halilintar sukses di dalam YouTube-nya ya karena cerita. Dia berkisah tentang apa yang dialami. Ya kan, dia masak, dia mandi, dia apa, itu yang dikisahkan. Orang seneng. Nah, sementara kalau YouTube saya ya karena memang ujungnya misinya lain ya, mereka orang terkenal, jadi cerita tentang mereka pun disukai orang. Nah saya cerita tentang harian saya siapa mau nonton, mau nggak mau jadi cerita tentang mata kuliah ya kan, lagu penontonnya pun sedikit, termasuk mahasiswa kayak kamu aja. Saya cerita 1 jam, kamu nonton cuma 1,5 menit. Teganya ya, saya capek cerita didengerin cuma 1,5 menit gitu. Maka timbul ide saya, harus kamu nonton 3 podcast tuntas, bikin presentasinya saya uji secara lisan, biarin aja dah. Itu akibat balas dendam saya itu ibaratnya itu. Capek-capek bikin cuma 1,5 menit, yang bener aja ngeditnya aja lama coba. Jadi artinya ya, tapi memang kondisinya beda ya. Kalau si Vanessa Angel ataupun Raffi Ahmad, Nagita Slavina, mereka cerita tentang keseharian mereka, banyak yang nonton, terutama ibu-ibu ya kan. Anak-anak, kalau saya cerita tentang siapa yang mau tahu, nggak menarik gitu ya. Tapi memang yang poin yang kita ambil adalah karena cerita itu disukai orang mulai dari bayi sampai nenek pun senang ngegosip itu cerita. Si anu bagaimana tuh? Dengar-dengar dia ada selingkuh. Udah senang banget dengar itu. Langsung udah merajalela deh tuh. Langsung dikorek-korek rahasia orang tuh. Kalau ceritanya tentang gitu-gituan. Oke, jadi kalau si Steve Jobs ini, dia ketika bercerita tentang dia kan ini ya iPod ya. Jadi kalau misalnya dia bercerita tentang iPod itu, produk ininya, HP-nya, iPod-nya. Jadi dia bukan cerita tentang sekedar alat pemutar MP3, tapi dia cerita bahwa iPod adalah 1000 lagu bahkan lebih yang muat di dalam kantong, maksudnya kantong celana, kantong gini. Artinya ini ada satu alat yang memuat ribuan lagu. Wah,
Jadi dia cerita tuh tentang lagu gimananya gitu. Ini lebih menarik ya. Sampaikan sebuah cerita dan audiens akan terus mengingat presentasi Anda ya, karena bercerita. Saya pernah salah satu contohnya aja yang paling gampang. Dulu zaman peralihan Megawati, Gus Dur dengan Megawati ya. Gus Dur itu senang sama Kapolrinya itu Bimantoro, namanya Kapolri waktu itu. Tapi DPR nggak suka sama Bimantoro, maka DPR mengangkat ada Kapolri lain namanya Khairuddin Ismail. Berarti Kapolri ada dua, dualisme. Nah, begitu Gus Dur turun, kemudian Bimantoro ini sebagai Kapolri yang sah datang ke Megawati. Dia pegang tongkat komando. Kapolri kan suka megang tongkat ya, serahkan ke Megawati. Terus dia bilang, Bu, sekarang kan presiden Ibu, dulu saya mendapat amanat dari Gus Dur jadi Kapolri. Sekarang presidennya bukan Gus Dur lagi tapi Ibu, ya terserah Ibu. Saya serahkan tongkat komando ini. Nah, kemudian Megawati ambil tongkat Kapolri itu, dia pegang. Dan ada salah satu berita ya. Kalau dulu kan berita masih koran ya. Kalau sekarang kan koran udah nggak laku. Nah, ada salah satu koran itu yang memuat berita peristiwa tersebut dengan kalimat yang nyeleneh, yang sampai saat ini saya ingat. Apa dia bilang? Megawati mengelus-elus tongkat Bimantoro. Itu kan orang asosiasinya jadi aneh kan, ya. Asosiasinya jadi lucu kan ya. Tapi saya ingat jadi itu, Megawati mengelus-elus tongkat Bimantoro gitu. Padahal memang iya ya. Memang Megawati pegang tongkat itu, dia pegang. Tapi artinya kalimat seperti itu ternyata begitu melekat gitu. Ya kayak kamu aja lah, berapa lapis? Apa jawabannya? Ratusan. Berapa lapis? Nah iya, kan jadi inget kan ya. Karena ada ini, jadi ada pemilihan kata yang kemudian menjadi kita selalu ingat gitu ya. Jadi melalui adanya cerita, termasuk para penceramah, makanya kalau diceramah dia selalu menceritakan kisah-kisah. Kalau dia hanya menceritakan tentang itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak pengajian kitab kuning di pesantren, jadi nggak menarik. Tapi kalau disampaikannya seperti Zainuddin NZ, seperti siapa ini UAS ya, Ustadz Somad, Abdul Somad, itu kan banyak humornya. Apalagi yang sekarang udah nggak itu lagi tuh, jamaah siapa tuh? Bukan. Nah iya, kan begitu kan. Kadang-kadang sampai apalah ya, adalah body language-nya kadang-kadang suka berlebihan ya. Ini kok ceramah apa bodor gitu kan. Jadi orang ingatnya jadi ingat ininya aja. Oke, yang pertama, sampaikan cerita di balik presentasi. Yang kedua, kalau kita pakai slide ya, pakai poin-poin itu nanti kita buat yang sederhana tapi kuat secara visual. Nanti penggambarannya itu bisa diserap oleh yang ngelihat dengan baik. Kadang-kadang ya bukan hanya kamu, dosen sendiri saya lihat ini presentasi pakai PowerPoint, bernarasi dia di situ panjang lebar, dan begitu menyampaikan dia bacain itu. Yang namanya PowerPoint hanya satu baris, poinnya aja ceritain gitu. Jadi kalau misalnya ada dalam satu baris, dalam satu slide itu ada 3, ya 3 aja, baris 1, baris 2, baris 3. Nah itu ceritakan dengan dengan kisah plus gambar yang mendukung penerimaan oleh si pendengar. Jadi kuat secara visual.
Bukan kadang-kadang gambarnya kebanyakan kecil-kecil, tulisannya banyak geriok di situ. Orang nggak ngelihat. Orang kalau pakai presentasi PowerPoint, perhitungkan orang yang paling di belakang itu bisa lihat nggak, gitu loh. Makanya seringkali yang digunakan itu minimal fontnya itu 38, yang 12 yang lihat siapa, banyak lagi. Ada kan orang yang cerita di situ, wah nggak bisa dilihat. Gambar paling banyak 3 lah, tapi buat yang besar. Dan kemudian juga ada katakanlah semacam penjelasannya, tapi yang hurufnya diperhitungkan orang paling belakang bisa baca. Jadi lewat slide yang sederhana dan visual yang kuat, kita bisa menggugah imajinasi dari si audiens, ya. Kemudian apa kalau gitu slide yang baik? Slide yang baik adalah sederhana, terus kemudian membantu audiens memahami apa yang dia sampaikan, lalu kemudian juga slide itu tepat sasaran, nggak sana kemari, nggak ngalor ngidul, sederhana aja. Nanti deh di dalam ininya nih, di dalam YouTube yang kita ini nanti akan saya tampilkan di situ contoh-contoh ini PowerPoint yang rumit, ya gitu. Iklan dulu bentar. Jadi belajarlah membuat slide yang sederhana namun kuat secara visual. Tampilannya jangan rumit, gambarnya jangan banyak, dan gambarnya itu harus yang mendukung apa yang disampaikan. Jangan ceritanya apa, gambarnya apa, gitu kan. Jadi nggak nyambung. Oke, itu yang kedua. Orang kedua, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, di dalam pembuatan slide itu, coba gunakan 3 bagian, ambil 3 poin saja. 3 poin yang tentunya kita anggap paling dominan di dalam presentasi kita. Kalau kamu skripsi, itu yang paling dominan apa menurut kamu? Kira-kira yang paling harus disampaikan? Apanya? Judul enggak. Yang paling harus disampaikan itu dalam penyampaian skripsi kamu, yang pertama adalah kenapa kamu pilih judul itu, ada apa di situ, ada masalah apa, yang menariknya apa, gitu loh. Ya kan semuanya kan kadang-kadang nih ya, jujur aja, mahasiswa itu dari tahun ke tahun, kalau di bidang SDM, di bidang pemasaran, judulnya itu lagi ya. Kemarin datang ke saya juga pembimbing dari semua bidang ya, ada mahasiswa dari SDM. Kamu apa nih? SDM? Pemasaran. SDM. Saya ambil contoh SDM, judulnya adalah pengaruh motivasi, terus kemudian gaya kepemimpinan dan sistem pengupahan terhadap kinerja karyawan. Saya bilang ini dari zaman Nabi Daud, orang udah nulis ginian ini. Kenapa muter-muter lagi itu lagi? Selalu itu lagi. Saya bilang cari yang ini dong, yang lebih kekinian gitu ya. Jadi kalau dalam skripsi itu mungkin pertama itu kita menyampaikan kenapa kita pilih itu, ada masalah apa di situ, ya pasti ada keunikannya kan, ada uniquenessnya kan, kenapa kita angkat itu sebagai judul dari kita punya skripsi, ya. Terus kemudian juga pada bagian pertama itu judul dan bagaimana kita melakukan penelitiannya, ya. Bagian kedua yang penting adalah apa temuannya. Ketemu apa tuh di situ? Kok tadi nyeliti di masalah itu ya. Setelah itu kan melakukan penelitian. Apa temuannya? Dan temuannya itu kira-kira
Menarik nggak? Apa biasa-biasa aja? Nah, kemukakan yang menariknya. Ternyata di dalam penulisan saya begini. Jadi jangan hanya bercerita tentang hasil-hasil angka-angka yang muncul. Kadang-kadang kan anak-anak presentasi bagian hanya angka-angka hasil penelitiannya aja. Ya. Ternyata ini terbukti begini, ternyata itu bukan itunya, semua orang udah tahu. Apalagi kalau cuma pakai SPSS, pasti kalau masukin angkanya benar juga hasilnya itu lagi pasti itu. Tetapi what is the uniqueness-nya? Apa yang menarik dari temuan kamu tuh? Something yang luar biasanya apa gitu loh. Something luar biasanya dari kamu punya penelitian itu apa? Bagian keduanya tuh ya. Bagian ketiganya gunanya apa itu? Wah hebat, dahsyat, tapi nggak ada gunanya, melempem buat apaan? Ngapain teliti? Ya, berarti yang terakhir adalah penelitian kamu sebenarnya manfaatnya apa, gunanya apa? Gitu aja, 3 aja deh. Backgroundnya kenapa kita pilih itu, apa menariknya, ada masalah apa di situ, kenapa kita jadi tertarik meneliti itu. Kalau kita pengen sesuatu kan berarti kita tertarik nonton film karena kita lihat judulnya menarik, kita lihat aktornya adalah idola kita, artisnya adalah idola, kan baru kita mau nonton ya. Tapi kalau misalnya filmnya film tentang apa gitu, tentang horor dan sebagainya, yang main dia malas gitu kan ya. Nah, berarti harus kita temukan apanya. Penelitian juga begitu, lihat sesuatu yang membuat kamu tertarik untuk mengambil judul itu apaan, ya kan. Lalu setelah kamu lakukan penelitian berdasarkan katakanlah melalui penelitian yang penyebaran kuesioner dan sebagainya, setelah diteliti, bukan angka-angkanya yang kamu kemukakan. Apa istimewanya itu? Temuan kamu tuh apa istimewanya? Luar biasanya apa? Biasa-biasa aja. Nggak menarik. Nah, bagian ketiganya adalah apa manfaatnya setelah kita melakukan penelitian? Nggak ada gunanya. Apa semua sampah doang? Ngapain? Nah, berarti gunakan selalu 3 logi. Trilogi gitu katakanlah. Bagian pertama. Nah, bagian itu tentu dinarasikan lebih enak, ditambah visualisasi menarik itu, jadi dosen bagus, berarti anak ini memahami apa yang dia tulis. Jangan bacain dosen juga kan, masa dosen buta huruf. Jangan dibacain, dia juga baca dong. Makanya saya nggak mau, kadang-kadang saya kalau nguji itu ini bacain, bukan dibacain, juga bisa baca, ngapain kamu bacain, ceritakan kamu nggak perlu banyak-banyak, 3 bagian itu aja udah cukup gitu. Jadi harus selalu apa yang kita sampaikan itu dirangkum menjadi 3 bagian yang menarik. Oke, misalnya nih Steve Jobs, kalau dia cerita tentang iPhone, dia selalu bilang bahwa iPhone itu adalah 1 pemutar musik, 2 telepon, dan yang ketiga sebagai alat komunikasi internet. Jadi iPod itu dia gambarkan 1 pakai pemutar musik, 2 sebagai alat komunikasi telepon, 3 untuk komunikasi internet. Padahal kan banyak pemanfaatan dari iPod ya, iPod banyaknya, tapi cuma 3 yang dia kemukakan. Tapi itu 3 itu dia kasih kisah-kisah, dia kasih istimewanya apa, maka orang jadi dengerin gitu. Sama dengan seperti kamu tadi, kalau cuma cerita tentang hasil SPSS, apa menariknya? Yang penting kamu masukin datanya benar juga pasti keluar benar. Otomatis itu apa susahnya kan, tinggal masukin ke aplikasi, ya kan? Oke. Jadi gunakan 3 bagian informasi untuk menciptakan kekuatan pada presentasi Anda sehingga orang jadi tahu intinya. Oke, yang keempat, bantu audiens memahami statistik dan data. Nah, jadi hasil temuan itu tuh dari penelitian kamu, ya, atau kamu presentasi bisnis itu, kalau mau mengemukakan statistik datanya, buatlah supaya data-data itu jadi lebih gampang dilihat, jangan yang terlalu rumit, ya. Tabel-tabel gitu kan banyak tuh ya kalau hasil SPSS ya, macam-macam kan ya. Nah, itu diambil yang paling relevan saja, bukan semuanya harus dikemukakan. Saya juga bete kalau mahasiswa ujian kok yang bacain gituan, tabel-tabel gitu panjang lebar ya.
hasil apa variabel ini X1, X2, X3, Y, kemudian setelah dianalisis hasilnya apa, menariknya apa gitu, dengan mengangkat kisah di balik statistik dan data. Jadi itu tadi, setiap poin angka itu coba kasih narasi yang menarik, ada kisahnya lagi ya, supaya orangnya oh iya paham kenapa kok angkanya seperti itu ya. Terus kemudian coba berikan perumpamaan, analogi yang lebih dalam berkisahnya tentang angka-angka yang didapat itu, berikanlah analogi sehingga data dan statistik tadi memiliki kekuatan meresap di pikirannya pendengar, dan dia juga memiliki daya pikat sehingga orang jadi melihatin, jadi menarik gitu. Oke, yang kelima ya, buatlah suatu tentukan tujuan yang membuat audiens terperangah itu tadi tuh. Dalam penelitian kamu tuh sesuatu yang luar biasanya apa? Kok kamu meneliti tentang itu? Oke, meneliti tentang motivasi. Kenapa motivasi? Ada apa dengan motivasi? Di perusahaan yang itu, di perusahaan yang kamu teliti itu, ada masalah apa dengan motivasi? Apakah di situ karyawannya pada pemalas, atau sebaliknya karyawannya pada antusias, ya kan? Terus kemudian kalau X2-nya itu kamu bicara tentang penghasilannya, sistem pengaturan penggajiannya, ada apa yang luar biasanya gimana? Karena kok jadi menarik untuk dikemukakan, luar biasanya apa di situ? Siapa lagi ya, X3-nya tadi saya sebutkan, sehingga nanti mempengaruhi kinerja mereka di dalam bertugas. Apa luar biasanya dari X1, dari X2, dari X3 sehingga ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat gitu. Saya pikir andai kata memang topiknya itu lagi juga sebenarnya nggak terlalu salah, tapi temukan sesuatu yang baru, temukan sesuatu yang lebih apa namanya, oh amazing gitu kan ya, wow, sehingga orang membuatnya menjadi wow gitu. Allah, kalau dibilang Allah kan kamu juga sakit hati. Allah, kamu capek-capek jauh dijelasin, kemudian tanggapan dari Allah, berarti kan remeh temeh ya kalau begitu ya, itu sakit hati. Coba nah itu baru mantap, membuat orang terperangah. Jadi ciptakan sebuah momentum yang memberi kejutan kepada audiens dengan mengemukakan apa sesuatu yang amazing di dalam kita punya presentasi. Oke. Kemudian yang keenam, latihan. Artinya memang kita nggak boleh tiba-tiba melakukan presentasi tanpa well preparation, tanpa persiapan yang baik. Apapun juga nggak bisa kalau tanpa preparation ya. Jadi tiba-tiba ujian kan harus belajar dulu. Orang yang apa namanya seperti sekelas UAS sendiri, kalau dia mau ceramah dia pasti baca-baca lagi. Nggak mungkin tiba-tiba. Saya juga kalau mau ngajar kamu tetap aja saya lihat-lihat lagi, baca-baca lagi, apa nih updatingnya. Jangan saya cerita tentang zaman Napoleon dulu, udah ketuaan, kecuali saya memang ngajar sejarah. Kan saya ngajar komunikasi bisnis, berarti wah apa kekiniannya zaman sekarang komisinya, bukan yang zaman apa yang masih udah lampau, zaman Nabi Nuh, kelamaan. Jadi latihan untuk kesempurnaan ya. Steve Jobs sendiri selalu berlatih presentasi dengan disiplin dan kesungguhan. Jadi ketika dia mau presentasi, dia menganggap itu sebagai sesuatu yang memang luar biasa, bukan ditakuti, tapi mempersiapkan diri. Kalau kamu kan terbalik. Jadi kalau kamu mau presentasi karya tulis, yang kamu tunjukkan malah ketakutan kamu. Akhirnya jadi ketika muncul kamu jadi grogi. Ya kan, seharusnya kamu belajarin aja semua yang kamu mau sampaikan, dan kamu lakukan presentasi. Lakukan latihan sehingga pada waktunya kamu ya santai aja. Kamu terlalu terfokus kepada
sesuatu yang mengerikan seolah-olah kamu tuh mau dibantai, biarin aja. Dosen mau nanya apa juga kalau kita siap nggak ada masalah kok. Pasti yang ditanya dosen kan yang kamu tulis, nggak mungkin dia ngawur sana kemari. Andai kata dia nanya seperti itu, kan kamu berhak menjawabnya, maaf Pak, itu kayaknya udah di luar dari konteks apa yang saya kemukakan. Berarti kita nggak berhak untuk tidak menjawab gitu loh. Nggak dipaksa, misalnya kita ceritanya tentang A, lalu si dosen nanyanya tentang Z, nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Boleh kita kemukakan dengan sopan bahwa mohon maaf Pak, hal yang seperti itu kayaknya di luar konteks apa yang saya sampaikan. Jadi artinya kita nggak mau jawab, boleh. Bukan dipaksa harus jawab. Jadi konsenlah, penuhlah kepada apa yang mau kamu sampaikan dengan cara melatih, terus kemudian menambah ya cerita-cerita saya bilang tadi, dan kemudian membuat slide-nya yang bagus gitu. Jadi jangan terfokus kepada ketakutan. Bisa walaupun sulit, kan saya sering ngomong gitu. Bukan sulit tapi bisa, atau banyak kan sulit tapi bisa. Can naon-naon udah sulit-sulit baik yang diingetin. Akibatnya jadi apa? Jadi ciut kan. Ini jadi ciut karena ketakutan mulu ya. Jadi kalau Steve Jobs ini dia terlibat langsung dalam persiapan. Dia kan pasti pernah manajemen, punya anak buah lah gitu ya. Jadi ketika dia mau presentasi, tapi dia nggak menyerahkan kepada anak buah, dia sendiri juga terlibat di dalam presentasi, dan selalu dia latih dulu sehingga begitu dia tampil, itu udah di luar kepala, udah enak aja dia ngomong gitu. Udah enak aja ngomong. Karena apa? Ya karena memang sudah well prepare, ya sudah siap dengan sebaik-baiknya. Kesuksesan presentasi datang dari persiapan yang matang serta kesungguhan untuk bisa menampilkannya secara menarik. Kalau kamu sudah ketakutannya bahwa presentasi kamu tidak menarik, ya jadi tidak menarik ya, tahu orang konsentrasi kamu ke situ. Ya. Kita kalau konsentrasinya, jangan-jangan nggak menarik, jangan-jangan nggak menarik, jadi nggak menarik udah beneran. Tapi kalau konsentrasi kita how to show sesuatu yang benar-benar menarik, interesting, ya pasti kita mengarahnya ke situ. Sehingga kita itu udah latihan siapan, ya begitu tampil ya udah santai aja, sesuatu yang udah kita siapin kok gitu. Latih dan ulang presentasi Anda sampai Anda benar-benar bisa menguasai. Ya kayak lagu juga begitu kan, presentasi lagu juga kan orang perform di stage kan bukan dengan omongan tapi dengan lagu, itu kan juga kan sama aja kan. Kalau dia nggak latihan, ya pasti nanti grogi dia di panggungnya itu, gerakannya nggak jadi luas. Tapi begitu dia latihan, pemain band pasti bolak-balik latihan terus kan, sehingga begitu dia perform dia bisa menguasai panggung. Artinya menguasai dirinya sendiri kan, bukan menguasai panggung, menguasai dirinya sendiri. Bagaimana mengelola panggung, kadang dia harus lari ke sini, kadang begini, kadang-kadang dia bisa harus teriak loh ya. Semakin larut dia kan semakin menggila dia penyanyi ya, teriak-teriak kan, bahkan dia bisa jungkir balik, kadang-kadang malah sampai bola lepas kaos dilemparin ke penonton gitu kan ya. Kadang-kadang malah gitarnya lah diapain gitu ya, dibanting dan sebagainya. Dalam rangka apa? Karena dia sudah dalam keadaan ini kondisi ekstasi namanya. Kondisi yang sudah ekstasi dalam arti sudah larut banget dengan ini, sehingga kemudian dia benar-benar hidup jadi penampilannya. Tapi kalau nggak ada persiapan, cemplang nih, ini apaan ini, nggak menarik dilihatnya gitu ya. Kan beda. Kalau dangdut aja kan beda. Dulu zamannya siapa itu, Evita Mala, zaman TV itu mah, bukan zaman panggung. Dia duduk nyanyi sambil duduk gitu, tikar lumpuh. Nggak menarik kalau di panggung. Masa di panggung nyanyi duduk kayak gitu, ini orang tua udah jompo amat. Tapi karena masih zaman TV, ya menarik aja lah. Kita nonton dia nyanyi tapi sambil duduk kayak geraknya. Kan beda lagi dengan Nicky Astria misalnya, jejingkrakan nendang-nendang kakinya gitu kan, sampai histeris dia, beda gitu. Yang penting memang dia melatih dan mengulang sampai kemudian dia menguasai. Oke. Dan yang pasti adalah kerja keras dan latihan sungguh-sungguh. Itu akan terbayar ketika kemudian kita
bisa tampil memukau. Wah, itu capek kita hilang tuh, senang kita tuh. Ya, kalau kita habis apalagi kalau misalnya dalam satu pidato kemudian orang bisa outstanding ovation, berdiri tepuk tangan gitu. Wah Pak, senang banget kita kalau orang yang tadi nonton kemudian berdiri dan tepuk tangan, berarti kan sambutan yang meriah itu ya, outstanding ovation itu. Jadi itu bisa kalau persiapan. Kita kalau dengerin itu kan kalau luar biasa kita nggak sadar penonton itu kemudian berdiri tepuk tangan kan. Tapi kalau misalnya kita nggak mau, akhirnya penonton pada bete keluar satu-satu, akhirnya nggak ada yang nonton. Oke, yang paling penting juga nomor 7 adalah have fun, nikmati presentasi Anda. Jadi kita larut, Anda bisa bersenang-senang. Itu tadi kalau kita udah menguasai masalahnya, terus kita bisa cerita sana kemari. Apalagi kemudian dari presentasi itu kelihatan bahwa penontonnya juga antusias, mereka bertanya, mereka ketawa, mereka bertepuk tangan. Oh, kita senang banget kalau presentasi kayak gitu. Ya kan, berarti kita juga enjoy terhadap presentasi kita. Jadi nggak mesti selalu serius gitu. Kecuali Anda presentasi di depan pasukan tembak militer, salah ngomong jeder gitu, wah serius itu. Iya. Tapi kan nggak pernah kayak gitu ya. Jadi Steve Jobs juga menyelipkan humor ketika melakukan demonstrasi foto. Saya kira itu di mana-mana semua begitu. Nggak ada yang terlalu serius, agama dan semuanya pasti ada bercanda-bercanda. Kecuali sholat Jumat, nggak boleh khutbah Jumat bercanda, nggak boleh kalau lelaki ya. Khotib itu nggak boleh menyelipkan humor. Lain itu karena apa? Karena sholat Jumat itu adalah bagian dari sholat zuhur. Makanya kan sholat zuhur biasanya 4 rakaat, nah, maka Jumat cuma 2 rakaat dan khutbahnya 2 kali. Nah itu jadi 4 juga jatuhnya. Masa sholat bercanda? Nggak boleh. Jadi hanya dalam sholat Jumat bagi muslim yang tidak boleh menyelipkan humor, ya, karena serius. Itu ritual, ya. Jadi yang namanya presentasi yang baik itu tidak terpengaruh oleh situasi yang tidak terduga, yang mungkin tiba-tiba muncul. Jadi kita harus bisa tetap menguasai, dan caranya adalah tentu kita tetap konsentrasi, berpikir positif, dan having fun. Having fun berarti enjoy, ya. Dan dalam presentasi itu kita harus bersemangat, karena semangat itu mempengaruhi penonton. Anda kalau ngelihat presenter malas-malasan, kira-kira Anda seneng nggak? Nggak seneng kan? Berarti dia menularkan malasnya dia kepada kita. Artinya presenter malas-malasan yang dengarnya lebih malas lagi. Gitu. Tapi kalau presenternya kelihatannya enak, gitu, enjoy, kita lihat dia begitu bersemangat, dia begitu menguasai masalah, kemudian dia mampu membuat ilustrasi ditambah lagi dengan background slide-nya yang menarik. Nah itu kan semangat dia itu tertular kepada si audiens. Udah tulisannya rumit, kecil-kecil, udah gitu gambarnya juga kebanyakan, warna-warni slide-nya nggak karuan, dia sendiri nyampainya males-malesan gitu ya. Ya otomatis nggak ada yang menarik untuk dilihat kan. Itu menularkan loh. Berarti semangat atau kondisi dari si presenter itu akan menular kepada si audiens. Dalam hal inilah maka berarti kita harus bisa menunjukkan passion kita. Passion apa sih? Idealisme kita dalam memandang hal ini, kita perlihatkan bahwa kita ada di dalamnya. Semangat, in charge. Jadi artinya kalau passion itu berarti apa yang menjadi sesuatu yang menjadi paling menarik bagi kita lah. Tiap orang pasti punya passion saya di bidang pendidikan. Maka ketika saya ngomong tentang pendidikan, saya sanggup ngomong lebar sana kemari. Passion kamu di bidang apa? Kalau passion di bidang apa? Masing-masing orang punya passion. Nah, tampilkan itu ketika Anda mempresentasikan sesuatu yang terkait dengan passion Anda. Kasih lihat tuh orang kalau Anda tuh hidup di situ gitu. Oke. Jadi kita harus selalu memancarkan semangat lewat tatapan mata, semangat ngomong tuh, wow, matanya itu enggak redup, malas gitu. Presentasi kok malas, matanya memicing-micing gitu karena ngantuk kan, orang ya enggak ini ya,
Kemudian udah gitu isyarat tubuhnya, body language-nya juga kelihatan ya orang gimana sih, orang segan-seganan kan kelihatan ya, orang segan-seganan. Terus kemudian suara juga begitu. Jadi kalau orang yang penuh percaya diri, penuh persiapan, menguasai masalah, pasti ketika ngomong beda dong dengan orang yang kagak siap, nggak menguasai masalah, terbata-bata, terus kemudian kayak orang grogi, putus-putus gitu kan ya. Nah itu jadi semangat kita itu harus dipancarkan lewat tatapan mata, dalam body language, dan juga intonasi suara. Kalau orang ragu nggak menguasai masalah, pastilah soal kekuatan atau suaranya menjadi tidak punya kekuatan. Kedengeran bahwa itu kayak ini orang nggak menguasai masalah, gitu. Jadi ya, tanpa passion presentasi menjadi hambar. Ya. Lahir, gunakan kata-kata yang powerful. Artinya gunakan kata-katanya itu yang paling tepat gitu loh. Momennya tepat, penggunaan katanya tepat. Jangan sampai penggunaan katanya menjadi bumerang. Ya. Menjadi bumerang, dimaknai lain oleh orang lain. Ya kan? Seperti misalnya nih, kita ambil contoh di politik deh. Apa namanya? Jenderal Dudung mengatakan bahwa saya kalau lagi berdoa itu nggak mesti pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Kan Tuhan juga bukan orang Arab. Rame kan? Orang ngomongin Tuhan bukan orang Arab, tapi omongan dia bener nggak? Ya bener, dong, Tuhan orang kan bukan. Dan pastinya juga bukan orang Arab kan? Ya mengapa kok orang pada tersinggung? Katanya Dudung menistakan agama. Kalau saya bilang, ya memang iya, kenapa jadi mesti tersinggung? Memang Tuhan bukan orang Arab kok. Dan Tuhan bukan orang kan? Nah iya, kenapa mesti tersinggung? Nah itu tadi, jadi kalau kita menggunakan kata yang kurang tepat untuk menggambarkan sesuatu, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Ya. Tuhan bukan orang Arab, doa mah nggak perlu selalu pakai bahasa Arab. Memang iya, bahkan kita nggak ngomong aja Allah tahu kok. Nah iya, tapi kata-kata dia bagi orang-orang yang nggak senang sama dia itu akan jadi suatu bom waktu. Ingat loh kasus Ahok dulu ya, 2017 ya. Ahok kan mengatakan bahwa jangan sampai kita itu bisa ditipu lah ya oleh orang-orang yang menggunakan ayat, gitu kan ya, sebagai ininya, sebagai backgroundnya. Jadi memanipulasi ayat katakanlah gitu. Tapi kan oleh musuh-musuhnya dipelintir tuh. Jadi di tengahnya itu dipotong, jadi jangan mau ditipu oleh ayat. seolah-olah si Ahok itu menistakan Al-Quran, menistakan agama. Karena apa? Dipotong di tengahnya itu. Jangan mau ditipu oleh orang-orang yang menggunakan ayat sebagai alat politik. Dipotong di tengah, jangan mau ditipu oleh ayat. Kurang ajar tuh. Iya kan. Jadi seolah-olah kan Al-Quran yang nipu kan ini kan. Ya benar, tapi kan si Ahok ngomong begitu. Dia ngomong tapi zaman sekarang mesti hati-hati. Ya, kayak tadi Dudung itu, Tuhan itu bukan orang Arab. Ya iya, memang Tuhan bukan orang, apalagi Arab, ya bukan lah. Tapi kenapa harus ada yang tersinggung? Nah gitulah, jadi memang dalam presentasi ya berarti ya kita harus selalu memilih untuk tidak menggunakan kata-kata yang asal keluar. Lain halnya kalau kamu lagi ngobrol sama temen, apapun keluar gak ada masalah. Tapi kalau misalnya lagi di satu podium, ya hati-hati lah bicara. Ini sekarang ini orang kebablasan ngomong semaunya sendiri tuh. Ya. Kata-katanya harus sederhana, tapi juga harus antusias, penuh semangat, dan juga passion, sehingga nanti ide-idenya yang sudah di background dan persiapan dan wawasan dan latihan itu nanti akan nyambung ke audiens, sehingga audiens itu kemudian tune in dengan suasana yang diciptakan oleh si Steve Jobs, diciptakan oleh kita sebagai presenter kalau kita memang menjalankan 9 poin tadi gitu. Jadi presenter yang hebat adalah orang yang mampu memilih bahasa paling sederhana, yang mudah dipahami dan cepat juga ditangkap. Jadi bukan kata-kata rumit. Ada orang-orang yang nggak ngerti kadang-kadang pakai bahasa
sok pinter gitu kayak model si siapa itu Prasetyo apa tuh. Vicky Prasetyo. Nah itu kan pakai bahasa, tapi kalau dia memang udah mereknya dia itu sengaja dia itu alatnya dia untuk terkenal gitu. Tapi kan pakai bahasa dia hebat-hebatin padahal ngawur gitu. Iya, dia hebat-hebatin ada. Ya, jangan ditiru kalau lagi presentasi ini ketawain orang kita. Ya, kalau dia sih memang mereknya dia itu, ibaratnya barang dagangan dia gitu, presetin bahasa ya. Itu seenaknya sendiri. Jadi itulah teknik ya atau rahasia-rahasia dari suatu good presentation yang sudah dijalankan oleh Steve Jobs, yang pastinya baik sekali untuk kita ambil sebagai pelajaran, apalagi dalam rangka kita mau komunikasi bisnis. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Ada? Cukup melulu di kelas maupun di podcast nggak ada pertanyaan, cukup melulu. Baik, apa-apa, yang penting kita sudah memahami dan mudah-mudahan ini bisa diingat ya, karena saya juga berusaha untuk menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana ya, dengan ilustrasi juga. Saya juga secara langsung menerapkan apa yang saya inginkan ya. Baik, saya kira demikian saja yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua yang ada di sini maupun yang nanti akan menontonnya melalui YouTube channel si Abah. Lebih kurang saya mohon maaf, terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir di tempat ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.